secepat mungkin bisa membaca Al-Quran dengan baik, paham ilmu tajwid, kemudian juga bacaan Al-Qur'annya yang belum lancar bisa segera dan secepat mungkin lancar. Huruf nun, perhatikan rumus mad tabi'i di kotak warna merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah saudaraku semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar ngaji. Kami akan terus berupaya membantu saudara semuanya yang memiliki niatan untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya dengan memahami ilmu tajwid. Kemudian juga bagi saudara semuanya yang berniat untuk memperlancar bacaan Al-Qur'annya. Kami doakan semoga saudara semuanya secepat mungkin bisa membaca Al-Qur'an dengan baik, paham ilmu tajwid, kemudian juga bacaan Al-Qur'annya yang belum lancar bisa segera dan secepat mungkin lancar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Akan kami jelaskan dengan sangat pelan-pelan untuk memudahkan saudara semuanya dalam belajar ngajinya. Baik, langsung kita ke Al-Qur'annya. Baik saudaraku semuanya, sekarang di depan kita sudah ada Al-Qur'annya ini. Kita kali ini akan belajar ngaji pada surah Al-Baqarah ayat 53. Akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Baik saudaraku semuanya, namun sebelum itu seperti biasa kami sangat-sangat menyarankan untuk kiranya saudara sambil membuka Al-Qur'annya juga di rumah. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ada hamzah yang dibaca panjang. Ini ada di depannya ada alif ya. Alif, kemudian di belakangnya hamzahnya berbaris fathah, maka hamzah ini dibaca panjang. Akan tetapi kalau di Al-Qur'an terbitan Indonesia atau Al-Qur'an Mushaf Indonesia itu ditulis dalam bentuk alif ya, alif seperti ini. Kemudian di atas alif dikasih tanda baris berbentuk alif kecil berdiri ke atas. Nah, coba saudara buka Al-Qur'annya. Untuk Al-Qur'an yang ada di rumah pasti ditulis seperti itu. Nah, di sini kami menggunakan Al-Qur'an Mushaf Madinah. Sengaja kami menggunakan Al-Qur'an Mushaf yang berbeda karena supaya kita bisa sama-sama mahir. Jadi kita mahir bisa dalam membaca Al-Qur'an terbitan Indonesia, kemudian tidak kebingungan ketika membaca Al-Qur'an Mushaf Madinah. Karena Al-Qur'an Mushaf Madinah ini banyak sekali beredar, bahkan di Indonesia juga banyak, di internet apalagi gitu. Nah, jadi supaya kita sama-sama bisa gitu. Jadi dari segi penulisannya sedikit berbeda. Nah, ini kalau di Mushaf Madinah ditulis seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa hamzah ini dibaca panjang. Tapi kalau di Mushaf Indonesia atau Al-Qur'an Indonesia tadi ditulis dalam bentuk alif, kemudian ditulis di atas alifnya itu ditulis alif kecil berdiri ke atas. Nah, begitu. Nah, ini namanya mad badal. Mad badal. Jadi apabila saudara membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf hamzah yang dipanjangkan seperti ini ya, atau huruf alif yang dibaca panjang ya, kalau di Mushaf Indonesia, nah itu namanya mad badal. Mad badal itu panjangnya 2 ketukan ya, atau 2 harokat. Nah, wa idz ataina. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun.
Huruf nun. Perhatikan rumus matobi'i di kotak warna merah. Nah, di sini ada alif. Mana alifnya? Nah, ini huruf nun. Kemudian huruf nunnya ini memiliki kaki ke atas. Nah, ini adalah huruf alif. Huruf alif yang disambung dengan huruf nun. Nah, ini. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, tapi huruf alif yang tidak memiliki baris ya, atau huruf alif yang tidak memiliki tanda baca. Nah, karena kalau di mushaf Indonesia atau Al-Qur'an Indonesia itu ada alif yang diberi tanda baca. Nah, itu hamzah. Nah, makanya kami di sini bilangnya alif yang tidak ada tanda bacanya untuk memudahkan kita semua dalam memahaminya begitu. Di sini ada alif yang tidak ada tanda bacanya. Kemudian di belakang daripada huruf alif ini ada huruf nun yang berbaris ke atas. Nah, berbaris ke atas ini dinamakan baris fathah. Nah, perhatikan pada kotak warna merah. Maka huruf nunnya ini dia dibaca panjang. Namanya matobi'i. Panjangnya itu 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Wa idh antayna musal, wa idh antayna musal. Nah, begitu. Kemudian di sini ada huruf wa sukun. Ada huruf wa sukun. Nah, di mushaf Madinah ini tanda sukunnya tidak ditulis. Tanda sukun tidak ditulis. Tanda sukun itu seperti ini. Nah, perhatikan huruf ya ini ya. Huruf ya ini sukun. Nah, di atas ini tanda sukun itu seperti ini, atau tanda huruf mati. Kalau di mushaf Indonesia itu pasti ditulis. Nah, di sini ada wa sukun ya. Ada huruf wa sukun. Kemudian di belakang daripada huruf wa sukun ini berbaris dhammah. Nah, perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna kuning yang di tengah. Apabila ada huruf wa sukun atau huruf wa mati, di belakang daripada huruf wa tersebut hurufnya berbaris dhammah, maka huruf yang berbaris dhammah yang posisinya berada tepat di belakang huruf wa-nya maka dibaca panjang. Maka mu ini dibaca panjang. Panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan, namanya matobi'i atau mad asli. Wa idh antayna musal kita. Kemudian di sini perhatikan di sini. Nah, di sini kan ada alif nih, ada alif. Kemudian di belakang daripada huruf alif ini dia berbaris ke atas nih. Nah, nih. Kalau kita melihat rumus matobi'i yang di kotak warna merah, seharusnya sa-nya ini dibaca panjang. Akan tetapi sa di sini dibaca pendek karena di depannya ada huruf yang sukun atau huruf yang dibaca mati. Nah, ini. Maka sa-nya ini tidak dibaca panjang. Kemudian di sini ada huruf ta. Perhatikan di atas huruf ta ini dia memiliki baris berbentuk alif berdiri. Nah, perhatikan tanda panjang atau tanda mad yang di nomor 1. Nah, nomor 1, apabila ada alif kecil berdiri di atas huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Karena di sini ada huruf ta, kemudian di atas huruf ta-nya ini ada alif yang berdiri, alif kecil yang berdiri di atas huruf ta, maka huruf ta-nya ini dibaca panjang. Namanya matobi'i, panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Musal kita bawal. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf ro. Huruf ro-nya ini dia sukun. Kemudian di belakang huruf ro-nya ini dia berbaris dhammah. Nah, maka huruf ro-nya ini dibaca tebal. Furqo, furqo. Nah, dibaca tebal seperti itu. Baca tebal itu ketika kita mengucapkannya, lidah kita itu terangkat ke atas. Furqo. Nah, furqo. Nah, gitu. Furqo. Jangan dibaca fur. Nah, itu. Tapi dibaca fur. Nah, tebal gitu. Nah, terangkat ke atas. Furqo. Nah, begitu. Kemudian di sini ada huruf qaf ya. Huruf qafnya ini dia memiliki alif. Mana alifnya? Ini. Nah, alifnya yang berbentuk kaki ke atas ini. Nah, disambung dengan huruf qa, maka terjadilah seperti ini bentuknya. Ini alifnya nih. Nah, alif yang tidak ada tanda bacanya ya. Alif yang tidak ada tanda bacanya. Alif yang tidak ada barisnya begitu. Perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna merah. Apabila ada alif kemudian berjumpa dengan baris fathah di belakang alif. Nah, maka huruf yang berbaris fathah yang posisinya tepat berada di belakang alif, maka itu dibaca panjang. Maka ko-nya ini dibaca panjang. Qona la'allakum. Nah,
Qanya ini adalah mad tabi'i. Wal furqana la'allakum. Nah, begitu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf ta. Perhatikan di samping mim sukun itu atau huruf mim yang dibaca mati dibaca berdengung hanya pada dua tempat. Apabila ada huruf mim sukun di belakang, di depan daripada huruf mim itu ada huruf mim sukun, di depan daripada huruf mim bertemu dengan huruf ba, maka didengungkan. Hukumnya ikhfa syafawi. Apabila ada huruf mim sukun di depannya berjumpa dengan huruf mim, maka didengungkan. Nama hukumnya idgham mimi. Akan tetapi selain daripada dua itu, apabila ada huruf mim tidak berjumpa dengan huruf ba, ada huruf mim sukun tidak berjumpa huruf ba, huruf mim sukun tidak berjumpa dengan huruf mim, maka semuanya hukumnya adalah izhar syafawi. Jadi izhar itu dia tidak didengungkan, dibaca jelas. Jadi kumnya ini dibaca jelas, tidak berdengung. La'allakum tahtadun. Jangan dibaca la'allakum. Nah, jangan dibaca seperti itu. Jangan dipanjangkan, dia salah. Tapi dibaca jelas, tidak berdengung atau tidak dipanjangkan. La'allakum tahtadun. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf wa sukun. Nah, wa sukun tanda sukunnya pada huruf wa ini tidak ditulis lagi, tapi kalau di Al-Qur'an terbitan Indonesia pasti ditulis. Tapi di Mushaf Madinah ini tidak ditulis ini. Ada huruf wa sukun atau huruf wa yang dibaca mati. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di tengah. Apabila ada huruf wa sukun di belakang daripada huruf wa-nya ini dia berbaris domah. Nah, ini namanya baris domah ya. Ini namanya baris domah. Atau ada yang bilang namanya baris depan begitu. Nah, ini baris domah namanya. Apabila ada huruf wa sukun di belakang huruf wa sukun itu dia berbaris domah, maka huruf yang berbaris domah yang posisinya tepat berada di belakang wa sukun maka dibaca panjang. Maka dunya ini dibaca panjang. Nah, kemudian ini pada awalnya adalah mad tabi'i, akan tetapi mad tabi'inya di sini berjumpa dengan huruf yang disukunkan atau berjumpa dengan huruf yang dimatikan, maka berubah namanya menjadi mad arid li sukun. Mana huruf yang disukunkan atau huruf yang dimatikan? Yaitu huruf nun. Nah, jadi huruf nun ini ketika kita berhenti pada huruf nun ini dimatikan atau disukunkan, maka dibaca tahtadun. Jangan dibaca tahtaduna, tapi tahtadun. Nah, begitu. Kenapa huruf nun ini disukunkan ya? Perhatikan, ketika kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita berhenti atau berwakaf di huruf yang tidak memiliki tanda panjang, maka huruf tersebut harus disukunkan atau harus dimatikan. Kita nih membaca Al-Qur'an nih, berhenti pada huruf nun ini. Huruf nun ini dia tidak ada tanda panjangnya ini ya. Maka ketika kita berhenti pada huruf nun ini, huruf nunnya harus disukunkan atau harus dibaca mati. Maka dibaca tahtadun. Jangan dibaca tahtaduna. Maka ini tadi namanya mad arid li sukun. Panjangnya itu boleh 2 ketukan atau 2 harokat, boleh 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan, hingga 6 ketukan atau 6 harokat. Nah, begitu. Tapi harus konsisten ya. Jika kita membaca mad arid li sukunnya itu di atas 2 harokat atau 2 ketukan, kemudian ketika kita ngaji berjumpa lagi di bawahnya ada mad arid li sukun, maka harus dibaca juga dengan 2 harokat atau 2 ketukan begitu. Kalau di atas kita bacanya 4 harokat, maka di bawah juga 4 harokat begitu. Sekarang kita ulang bersama-sama dari awal. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Namun sebelumnya di sini nih, khawatir nanti saudara bingung ya. Di sini ada alif yang tidak memiliki baris, tapi ini wa-nya tidak dibaca panjang ya. Nah, wa-nya tidak dibaca panjang. Ini ada alif kemudian di belakangnya berbaris fathah. Maka wa-nya ini tidak dibaca panjang. Kenapa tidak dibaca panjang? Karena di depannya ada huruf yang dibaca mati atau huruf yang dibaca sukun. Nah, seperti itu. Maka ini wa-nya tidak dibaca panjang. Baik. Terima kasih, kita cukup sampai di sini dulu. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca Shadaqallahul Azim.
Baik saudaraku semuanya, cukup sekian belajar mengaji kita kali ini. Kalau ada yang masih bingung atau kurang paham, silakan komen di bawah ya. Insya Allah kita akan menjawab setiap komentar daripada saudara semuanya. Kami selalu mendoakan semoga saudara semuanya lekas lancar membaca Al-Qur'annya. Kemudian yang sudah lancar tapi belum paham tentang ilmu tajwid, semoga lekas paham tentang ilmu tajwid sehingga dapat membaca Al-Qur'annya dengan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.